Hello everyone, anywhere, everywhere. Ya, jumpa lagi dalam channel Wartawan Injil. Baik, langsung saja pada kesempatan ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, sahabat-sahabat atau orang-orang yang bertanya bahwa kenapa sih ajaran-ajaran dalam agama Kristen kok banyak yang tidak alkitabiah? Atau singkatnya begini, kenapa agama Kristen kok tidak alkitabiah? Maksudnya yang nggak alkitabiah itu ajaran-ajarannya. Kenapa ajaran-ajaran yang ada dalam agama Kristen yang ada di zaman now ini kok tidak alkitabiah? Nah, sahabat-sahabatku, ini sebenarnya pertanyaan yang gampang banget menjawabnya. Ya, jawabannya sangat gampang. Tetapi setelah dijawab nanti butuh penjelasan sedikit. Ya. Ini adalah pertanyaan yang sangat gampang dijawab. Banget gampangnya. Nah, jawabannya atas pertanyaan bahwa mengapa atau kenapa sih agama Kristen kok tidak alkitabiah? Jawabannya adalah karena Kristen yang ada di Alkitab, ini Alkitab ya, Kristen yang ada di dalam Alkitab, Kristen yang diceritakan dalam Alkitab, Kristen yang diungkapkan dalam Alkitab, itu bukan agama. Jelas ya kawan-kawanku ya. Kenapa agama Kristen kok tidak alkitabiah? Iya, agama Kristen tidak alkitabiah. Kenapa? Karena agama Kristen itu beda dengan Kristen. Sekali lagi, agama Kristen itu berbeda dengan Kristen. Atau bisa juga dijawab, kenapa agama Kristen kok tidak alkitabiah? Iya, karena Kristen yang alkitabiah itu bukan agama. Sekali lagi, Kristen yang alkitabiah, biblical Christianity ya, atau kekristenan yang alkitabiah yang sesuai dengan Bible, itu bukan agama. Paham ya kawan-kawanku? Jadi jelas agama Kristen bisa tidak alkitabiah. Karena Kristen yang alkitabiah itu bukan agama. Paham? Nah, baik, sekarang kita akan melihat Kristen yang dalam Alkitab itu apa sih? Kristen dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang sikap hidup sehari-harinya ikut Kristus. Kristen dari kata Kristus, pengikutnya Kristus disebut Kristen. Kalau bahasa Inggrisnya Christian, Christian. Orang Indonesia Indonesian. Pengikut Kristus Kristian. Nah, jadi Kristen yang alkitabiah atau Kristen yang dikisahkan dalam Alkitab, ya, Kristen yang dikisahkan dalam Alkitab ini adalah pengikut Kristus, bukan orang-orang yang beragama Kristen. KTP-nya dilihat Kristen Protestan atau Kristen Katolik, gerejanya gereja Kristen bla bla bla, gereja Kristen bla 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 bla. Itu tidak ada di Alkitab. Jelas ya kawan-kawanku? Nah, kemudian bagaimana Kristen yang ada di Alkitab? Sebenarnya gampang teman-teman. Kristen itu artinya pengikut Kristus, murid Yesus. Jadi orang mau tahu siapa sebenarnya yang bisa disebut Kristen atau yang layak disebut sebagai Kristen, ya harus lihat tanda-tandanya di Alkitab. Ciri-ciri orang betul-betul murid Yesus itu ada di Alkitab. Di dalam keempat Injil, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, ya, itu jelas sekali. Nah, jika hari ini banyak orang yang mengaku
Kristen, mengaku pengikut Kristus, tapi jika ciri-cirinya atau tanda-tandanya tidak sesuai dengan yang diberitakan dalam Alkitab, maka yaitu hanya Kristen-Kristenan atau Kristen abal-abal. Ya. Jadi, menjawab pertanyaan tadi, kenapa doktrin-doktrin dalam agama Kristen zaman now kok banyak yang tidak alkitabiah? Ya karena Kristen yang alkitabiah itu bukan agama-agama seperti zaman now. Kristen yang alkitabiah adalah sikap hidup seorang pengikut Kristus. Sikap hidup seorang pengikut Yesus. Itulah Kristen yang asli atau yang alkitabiah. Nah, bagaimana seseorang bisa menjadi Kristen? Kalau zaman now kan kita tahu orang jadi Kristen, ayo masuk Kristen, dibaptis oleh pendeta ini, pendeta itu. Ayo ceramah biar masuk Kristen, biar jadi Kristen, biar jadi Kristen. Sahabat-sahabatku, saya katakan dengan tegas, semua Kristen-Kristen yang semacam itu pada hakikatnya hanyalah Kristen-Kristen palsu. Kristen hasil dari karya pendeta, hasil karya dari manusia-manusia itu semuanya bukan Kristen yang asli. Mengapa? Karena semua Kristen yang asli itu pasti bukan hasil dari karya pendeta atau pastor atau orang yang ngajak-ngajak orang masuk ke dalam agama Kristen. Kristen yang asli bukan agama yang bisa dimasuki atau dikeluari, bukan. Kristen yang asli adalah sikap hidup orang ikut Kristus. Dan Kristen yang asli, ini perhatikan baik-baik, adalah pengikut Yesus ya. Sahabat-sahabat penting dan harus ingat ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 44 dan ayat 65. Ini perkataan Yesus sendiri. Yesus adalah pusat dari kekristenan. Maka kita harus paham betul kata-kata Yesus tentang pengikut-pengikutnya. Kata-kata Yesus tentang orang-orang Kristen. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 44. Ini perkataan Yesus. Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Perhatikan sekali lagi ya, Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa ikut Yesus, yang bisa jadi pengikut Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh pendeta, bukan. Pastor, bukan. Nabi, bukan. Yesus, bukan. Siapa yang narik orang bisa jadi pengikut Yesus? Allah Bapa sendiri. Di mana ayatnya? Injil Yohanes pasal 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus jikalau tidak ditarik oleh Bapa sendiri, oleh Allah sendiri. Jadi perihal jadi Kristen, jadi pengikut Yesus ini bukan perkara urusan manusia, sahabat-sahabatku. Bukan urusan hasil jasa, jeripaya, upaya, inisiatif manusia. Bukan. Tapi ini harus mutlak ditarik oleh Allah Bapa sendiri. Bapa menariknya bisa lewat melalui segala macam cara ya. Bisa lewat orang mendengar khotbah, orang tertarik, kemudian melalui melihat mujizat, melalui sebuah peristiwa dalam kehidupan dan sebagainya. Bisa melalui apa saja. Tetapi yang menarik pasti bukan pendeta, bukan nabi, bahkan bukan Yesus sendiri. Tapi adalah Allah Bapa yang mengutus Yesus. Ya. Artinya sahabat-sahabatku, semua orang yang mengaku menjadi Kristen, semua orang yang ngaku-ngaku jadi Kristen, hasil dari dengar atau hasil dijadikan Kristen oleh pendeta A, pendeta B, pastor A, pastor B,
dan oleh manusia-manusia lainnya. Semua itu pasti Kristen-Kristen yang tidak Alkitabiah, atau dalam tanda kurung, mereka adalah Kristen-Kristen palsu. Kristen yang asli bukan hasil usaha manusia, bukan hasil didikan dari seorang pendeta atau gereja atau sekolah tinggi teologi, bukan. Kristen yang asli hanya bisa terjadi karena hasil ditarik langsung oleh Allah Bapa, Allah yang mengutus Yesus. Yohanes 6 ayat 44. Nah, ayat yang senada juga tertulis di ayat yang ke-65, pasal yang sama. Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, Yesus ini ya, Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Sekali lagi, ini kata-kata Yesus sendiri. Bukan kata-kata Frans Donald, bukan kata-kata pendeta, bukan kata-kata nabi-nabi yang lain, bukan. Ini kata-katanya Nabi Isa atau Yesus Kristus sendiri. Perhatikan baik-baik. Sebab itu telah kukatakan kepadamu. Titik 2. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi tidak ada seorang pun bisa ikut Yesus, bisa menjadi pengikut Yesus, atau bisa jadi muridnya Yesus, atau bisa jadi Kristen, jika bukan karena Bapa, Allah Bapa mengaruniakannya. Jadi orang yang ingin jadi Kristen, ngaku-ngaku jadi Kristen karena keinginan pribadinya, karena kehendaknya sendiri, karena keinginan orang tuanya, karena keinginan keluarganya. Semua itu hanya Kristen palsu. Kristen yang sejati hanya bisa terjadi, atau seseorang hanya bisa jadi Kristen yang asli jika mendapat karunia langsung dari Allah Bapa. Di mana ayatnya? Yohanes pasal 6 ayat 65. Sama ya dengan ayat 44 tadi. Bernuansa nada yang sama. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Bapa itu Allah. Jadi perihal ikut Yesus ini bukan urusannya manusia mengajak manusia. Tapi ini urusan Allah sendiri yang memilih. Allah langsung yang memilih. Maka di ayat yang lain dalam Injil dikatakan, banyak yang dipanggil. Hei, ayo ikut Yesus. Hei, ayo ikut Yesus. Banyak yang dipanggil. Tapi sedikit yang dipilih. Jadi perihal menjadi Kristen yang asli, sahabat-sahabatku, ini keterpilihan. Bukan rombongan kayak orang, ayo masuk partai A, atau ayo masuk partai B. Kemudian orang keluar dari partai A, masuk ke partai B. Keluar dari sesuatu organisasi tertentu, masuk jadi Kristen. Nggak bisa masuk Kristen itu. Kristen itu tidak bisa dimasuki. Kristen yang Alkitabiah bukan sebuah organisasi, bukan sebuah agama seperti zaman now, bukan. Kristen yang asli adalah sikap hidup pengikut Kristus, bukan agama, bukan organisasi. Itu Kristen yang Alkitabiah. Jadi sahabat-sahabatku, sekali lagi, sesuai dengan Injil Yohanes pasal 6 ayat 44 dan 65 tadi, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus, atau tidak ada seorang pun yang bisa jadi Kristen jikalau tidak ditarik oleh Allah Bapa sendiri,
jika tidak mendapat karunia langsung dari Allah Bapa sendiri. Jadi semua orang yang mengaku-ngaku Kristen berdasarkan usahanya sendiri atau usaha temannya, usaha orang tuanya, usaha keluarganya, usaha pendetanya, usaha pastornya, semua pasti jadinya Kristen abal-abal. Nah, Kristen abal-abal ini yang kemudian membuat sebuah organisasi yang menyebut diri sebagai agama Kristen dan kemudian mengajarkan dogma atau doktrin-doktrin yang beda dengan yang tertulis di Alkitab. Maka jadilah agama-agama Kristen seperti zaman now. Tidak alkitabiah, ya tidak alkitabiah. Wong Kristen yang alkitabiah itu bukan agama kok. Kristen yang alkitabiah adalah sikap hidup pengikut Kristus. Dan tidak bisa sembarang orang dipilih atau diberi anugerah atau diberi karunia oleh Bapa. Tidak sembarang orang ditarik untuk jadi pengikut Yesus. Karena jadi pengikut Yesus itu tidak main-main syaratnya. Ketika saya dijamah Roh Kudus sekali, dua kali, bahkan puluhan kali, mungkin ratusan kali ya. Ketika saya berada di dalam jeruji penjara, di balik tembok penjara. Roh Kudus berulang kali memberitahu saya bahwa menjadi seorang Kristen itu syaratnya lebih serius, lebih ketat daripada profesi apapun juga yang ada di muka bumi ini. Karena perihal menjadi Kristen itu tidak main-main. Kalau mau diilustrasikan ya, syaratnya lebih ketat daripada Anda mau jadi pasukan khususnya Amerika Serikat. Kira-kira begitu. Untuk menjadi Kristen yang sejati, banyak hal yang harus ditinggalkan dan dilepaskan. Harga diri, nama baik, popularitas, itu pasti harus ditinggalkan. Gelar-gelar kebanggaan manusia, pangkat, jabatan, pekerjaan, karir, hobi, pasti harus ditinggalkan. Nah, kalau mau jadi pasukan khususnya Amerika Serikat masih bisa liburan, minum minuman keras ya, main cewek masih bisa, masih boleh, rokokan boleh. Jadi pengikut Kristus tidak bisa hidup secara dunia. Jadi pasukan khusus negara tertentu, Anda masih bisa bangga dengan pangkat, posisi, jabatan, karir, harga diri, nama baik. Jadi Kristen, tinggalkan semua itu, kata Yesus. Segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Kalau tidak mau ditinggalkan, apa kata Yesus? Kamu tidak layak bagiku. Loh, tapi Yesus, aku dari bayi ngek sudah dibaptis, celup, dipercik. Jadi Kristen saya sejak dari bayi. Ya, itu kamu masuk agama Kristen. Bukan jadi pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus sejak bayi. Nggak bisa itu. Nggak ada orang ikut Kristus sejak bayi. Itu nggak ada. Syarat-syarat Kristen begitu jelas. Harus menyangkal diri setiap hari. Bayi nggak bisa menyangkal diri. Ikut Kristus setiap hari. Bayi nggak bisa ikut Yesus. Harus rela melepaskan segala sesuatu. Lebih mengutamakan Kristus. Lebih mengutamakan karya-karya Allah daripada harga diri, nama baik, popularitas, jabatan, hobi. Lebih daripada anak, lebih daripada istri, lebih daripada keluarga, bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Itu syarat menjadi Kristen. Lah, makanya nggak bisa sembarang orang. Tidak bisa sembarang orang ngaku-ngaku aku Kristen. Ya kalau cuma ngaku sih bisa. Tapi di hadapan Allah dan di hadapan Kristus. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Yesus jikalau tidak ditarik oleh Allah yang mengutus Yesus. Jadi sahabat-sahabatku, sekaligus pada kesempatan ini saya ingin sampaikan ya kawan-kawan. Dalam channel Wartawan Injil,
Saya mewartakan, saya mengabarkan, memberitakan tentang Kristen, tentang ajaran-ajaran Alkitab, tentang ajaran-ajaran Yesus. Tapi saya sama sekali tidak ingin menjadikan Anda sebagai Kristen. Sekali lagi ya. Jadi channel Wartawan Injil bukan seperti sebuah gerakan gereja-gereja duniawi pada umumnya yang ngumpulin orang biar masuk Kristen, jadi Kristen, baptis orang jadi Kristen, jadi Kristen, jadi. Tidak. Karena perihal orang menjadi Kristen itu sama sekali bukan urusan saya. Tugas saya hanya mewartakan ajaran-ajaran yang alkitabiah. Tugas saya adalah mewartakan Kristen-Kristen yang sejati, Kristen yang alkitabiah. Nah, perkara orang jadi Kristen atau tidak itu bukan urusan saya. Orang bisa jadi Kristen itu murni urusan Allah Bapa. Karena hanya Dia yang bisa narik orang untuk jadi Kristen dan bukan manusia. Ya, jadi ini sekaligus sebagai sebuah klarifikasi jika ada orang yang mungkin masih berpikiran bahwa channel Wartawan Injil adalah salah satu channel untuk kristenisasi. Sama sekali tidak. Saya pribadi tidak ingin atau tidak ada hasrat sekalipun untuk membuat orang lain menjadi Kristen. Tidak. Dan itu memang bukan tugas wartawan Injil. Bukan tugas yang diberikan kepada saya oleh Roh Kudus. Bukan. Tugas yang diberikan kepada saya adalah mewartakan. Makanya namanya wartawan Injil. Pemberita, pengabar, pewarta. Bukan menjadikan orang jadi Kristen. Bukan. Karena sesungguhnya Roh Kudus memberitahu saya langsung. Suara Roh Kudus selalu selaras, senada, seirama dengan yang ada tertulis di Alkitab. Yaitu dalam Yohanes pasal 6 ayat 44 dan 65 tadi. Yaitu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa jadi pengikut Yesus atau yang jadi Kristen jikalau tidak ditarik oleh Bapa, oleh Allah sendiri. Ya, jadi nggak bisa saya menjadikan Anda atau siapapun jadi Kristen. Itu pasti jadinya Kristen palsu nanti. Kalau ada manusia yang bisa menarik orang jadi Kristen, pasti jadinya Kristen palsu. Kristen yang asli hanya bisa dijadikan dan ditarik oleh Allah Bapa sendiri. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang bisa menjadikan orang lain menjadi Kristen yang asli. Tidak ada. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi kalau yang narik Yesus bisa enggak? Enggak bisa. Kalau yang narik Petrus bisa enggak? Enggak bisa. Kalau yang narik Paulus bisa enggak? Enggak bisa. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menarik temannya atau keluarganya atau tetangganya atau saudaranya untuk jadi Kristen. Enggak bisa. Yang bisa siapa? Hanya Allah Bapa. Kalau untuk jadi Kristen yang palsu, beragama Kristen abal-abal bisa ya. Bikin KKR besar-besaran, bagi-bagi sembako ya, khotbah tentang mujizat, khotbah tentang hal-hal yang mengenakkan telinga, membuat janji-janji surga. Bisa banyak orang ikut ya. Kayak partai politik kalau lagi menjual janji-janji itu kan banyak yang ikut sambil ya sedikit-sedikit bagi-bagi duit. Bisa. Tapi kalau untuk jadi Kristen yang alkitabiah, tidak bisa. Ya, baik sahabat-sahabatku, begitu apa yang bisa saya wartakan pada kesempatan hari ini. Ya, jadi menjawab pertanyaan tadi, jelas ya, kenapa agama Kristen ajaran-ajarannya kok banyak yang tidak alkitabiah? Jawaban singkatnya jelas, karena Kristen yang alkitabiah bukan agama. Ya, penjelasan lebih jauhnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan pewartaan dan pekabaran ini.
Sampai jumpa di dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Shalom, salam sejahtera.